Baik, selamat siang, market seller. Hari ini kita akan membahas cara memetakan harga dengan mudah dan cepat. Oke, kita mulai mereview sebagian yang ada pada channel Hook. Sebelumnya saya share screen dulu apa yang ada di channel Hook. Untuk artikel analisa yang sudah pernah dikeluarkan di channel Hook. Yang pertama, artikel analisanya mengenai saham Bank BNI. Oke, analisanya ada keterangannya bergerak daily chart terlihat mengembangkan pola falling wedge yang didukung dengan rejection pada area support. Maka kita bisa melakukan pembelian pada area harga 4.400 ketika candle yang ini, candle dojinya itu di breakout. Oke, kita langsung lihat ke chartnya. Oke, ini chart saya ambil dari TradingView sampai dengan hari ini. Pada saat kita mengeluarkan artikel analisa itu tanggal 20 Juni, pergerakan tanggal 19 Juni. Jadi di area ini. Nah, ini sudah saya tandain. Di sini adalah area-area resisten become support. Ya, ini saya tandain garisnya. Ini area resisten become support. Dan ini area support. Nah, dia sudah memasuki area demand-nya. Dan ini ditandai dengan adanya terbentuknya pola falling wedge di sini. Oke, ini pola harga yang harus kita pahami dulu. Bahwa penurunan ini itu mengalami kompresi. Ada kemungkinan ketika dia breakout akan melanjutkan kenaikannya paling tidak sampai pada level resisten terdekat atau resisten kuatnya. Kita bisa lihat resisten kuatnya ada di ujung ini di harga 5.300. Nah, kemungkinan dia setelah breakout akan retest sebentar, kemudian dia melanjutkan kenaikannya sampai kira-kira 5.000 sampai 5.300. Oke, itu untuk artikel analisa. Kemudian artikel analisa yang kedua itu ada GBP USD. Kita buka dulu artikel analisanya. Oke, artikel analisa yang berikutnya adalah GBP USD. Nah, di sini pada time frame H1 pada tanggal 14 Juni kita bisa melihat adanya rejection. Dan saya sudah kasih keterangan di bawahnya disarankan trading yang disarankan melakukan sell. Oke, langsung kita lihat untuk di chartnya. Di sini pada tanggal 14 Juni di channel Hook mengeluarkan suggest atau saran untuk melakukan penjualan ketika terjadinya rejection. Oke, pada time frame H1 saya pindah ke H1. Sudah saya tandain di mana rejectionnya. Nah, tadi di artikel analisa yang sudah kita share di channel itu ada saya jelaskan adanya rejection di area ini. Ya, saya tandain, saya kotakin nih. Ini ada rejection kuat. Nah, sebelumnya kita buka dulu time frame daily-nya. Maaf, H4 boleh karena trennya adalah masih minor trend. Oke, kita geser dulu. Oke. Kalau kita lihat tren dari bawah, ini trennya berpotensi untuk breakout karena ada candle ini dan dia retest kembali ke atas. Maka di time frame H4 potensinya adalah sangat kuat untuk bearish, melanjutkan awal tren turunnya. Ini yang dinamakan tren transisi dan kita lihat di sini ada area-area resisten become support yang tadinya resisten menjadi support dan sudah di breakout. Kita kecilkan lagi time frame-nya di H1. Oke, saya geser dulu. Oke, nih. Ini resisten di daerah sini resisten, support, ini resisten become support dan di breakout. Kemudian dia retest ke atas. Nah, saran pada artikel analisa di channel itu melakukan penjualan di sini. Kita lihat targetnya sampai ke berapa, sampai kena target atau tidak. Oke,
targetnya 1.9040. Pada artikel analisanya targetnya sampai 1.9040. Saya share lagi yang ada di MetaTrader-nya. 1.9040. Oke, sekitar di area ini. Oke. Nah, begitu kena dia terus dan membentuk lagi koreksi dan ini masih akan melanjutkan penurunannya. Bisa kita lihat polanya. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan mudah kita bisa mengidentifikasi tren. Yang pertama, trennya kita lihat dulu ketika tren di break dan dia mengalami koreksi dan mencapai area resisten-resistennya, terbentuk adanya rejection, kita boleh melakukan sell tentunya dengan batasan tertentu dengan resiko yang sudah ditetapkan. Oke, lanjut. Saya mau menunjukkan lagi apa yang ada, kita mereview apa yang ada di channel dulu. Oke, saya sekarang share untuk GBP USD. Untuk sterling, oke, ini namanya roadmap. Kalau yang tadi kan artikel analisa, kalau yang ini roadmap, tidak ada suggest jual ataupun beli. Kita hanya menunjukkan area resistennya dan targetnya tanpa ada saran menjual atau membeli. Beda dengan yang artikel analisa, signal maupun trading plan-nya. Rencana tradingnya ada sendiri. Oke. Nanti bisa minta ke adminnya untuk dimasukkan ke channel hook. Oke, saya lanjutkan untuk GBP USD. Untuk GBP USD tadi kita ada 4. Oke, saya lihat time frame H4 kemarin itu di tanggal 20. Sama seperti GBP AUD. Kita yang pertama adalah mengidentifikasi trennya dulu. Ini trennya kita bisa lihat, trennya dia naik. Ketika tren ini breakout, kita sudah bisa menentukan area resisten dan supportnya. Saya tandain support-supportnya, ini support ya. Support, support, support. Resistennya yang mana? Resistennya yang atas. Nah, kita bisa lihat setelah dia break supportnya, dia break trennya, kemudian juga break supportnya, dia membuat atau membentuk correction. Nah, koreksi ini ditandai dengan adanya rejection di area support become resistant. Ini kan masih di areanya. Kalau kita besarkan time frame-nya atau kita kecilkan time frame-nya akan kelihatan. Saya tandain ini. Ini area-area resistant become support. Sebentar. Oke, di sini areanya dan ini ada rejection. Roadmap yang ada di channel itu menunjukkan target ke area 1.2520 targetnya. Oke, dan saat ini pergerakannya masih di kisaran 1.2638. Jadi ini masih ada kemungkinan untuk turun karena dia tidak pernah menyentuh kembali area resistennya. Kita bisa gambarkan resistennya, kita garis-garis saja resistennya. Nah, ini resisten semua nih. Oke, dia membentuk resisten atau swing yang lebih rendah daripada swing sebelumnya. Selalu membentuk low yang lebih rendah. Oke, saya hapus dulu supaya nggak bingung. Oke, di sini resisten. Di sini resisten. Di sini resisten. Dan dia selalu membentuk high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Dia selalu lebih rendah. Dan ini ada potensi melanjutkan penurunannya sampai kira-kira di area support terdekatnya di sini. Ini support terdekatnya, ini kelihatan ada rejection di sini, ini support terdekatnya. Ada lagi areanya, nah, di sini. Ini juga ada resisten become support. Ini kan tadinya resisten.
Ini juga bisa menjadi support atau target berikutnya. Oke, itu untuk GBP USD. Nah, sekarang kita akan mencoba memetakan pergerakan market yang sedang terjadi saat ini. Oke, saya mulai dengan Euro US Dollar. Kita pindah dulu ke time frame yang lebih besar sehingga kita tahu tren dalam jangka waktu panjangnya. Oke, kalau kita lihat daily, support daily-nya belum di break. Nah, ini support daily, banyak support di area ini. Dan ini trennya kalau kita pindahkan ke time frame H4, kita harus bisa, maksudnya kita bisa mengidentifikasi tren itu dengan benar. Caranya memindahkan time frame-nya ke time frame yang lebih besar. Oke, yang pertama kita lihat dulu tren H4-nya. Trennya naik, yang di sini naik ya. Bullish trend, kemudian dia makin tinggi, dan yang terakhir trennya berubah ketika area support ini di breakout. Break, kemudian dia retest. Dan dia melanjutkan penurunannya. Oke, artinya trennya sudah berubah dari bullish menjadi bearish. Itu yang pertama. Berikutnya kita tandain dulu area-area support become resistannya. Yang tadinya ini support, kita lihat di sini ada gap. Nah, ini juga gap itu merupakan area strong support dan resisten. Oke, kita tandain lagi, dia tidak pernah membentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Justru kecenderungannya dia semakin melemah, semakin turun. Ya, resisten. Tapi di sini ada support yang membuat dia selalu berbalik arah. Caranya kita menunggu. Jangan terburu nafsu atau terburu-buru untuk melakukan entry di market yang seperti ini. Secara garis besar, market seperti ini adalah market yang sideways. Walaupun tendensinya dia masih bearish, bisa jadi dia berbalik arah untuk breakout resistennya. Jadi kita tunggu breakout dulu. Breakout atas atau breakout yang bawah. Oke, ini ada area support. Ini resisten. Oke, kita tunggu breakout. Ketika dia breakout, maka dia akan melanjutkan penurunannya sampai support berikutnya. Ini ada strong support di area sini. Oke, saya tandain juga. Nah, paling dekat dia akan melemah sampai 1.0606. Jika support yang ini itu dipecah atau break support. Tetapi jika sebaliknya, kemungkinan besar dia akan kembali ke strong resistance. Strong resistance-nya saat ini adalah area gap ini. Oke, semudah itu. Jadi yang pertama mengidentifikasi tren dulu. Kemudian kita mengidentifikasi support dan resistennya. Itu sangat penting. Kalau masalah indikator ataupun pola market dan lain sebagainya, itu di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan secara perlahan. Yang penting, yang paling penting, trennya dulu dipahami, kemudian support resistennya, sehingga kita bisa melihat ini perubahan tren atau continuation, atau berlanjut. Seandainya area-area support ini tidak mampu di breakout, ada kemungkinan besar itu adalah melanjutkan tren berikutnya, bukan lagi berbalik arah. Justru karena ini sudah breakout, dia retest ke area ini dan tidak mampu menembus resisten sebelumnya, indikasinya dia berbalik arah. Oke, saya kasih contoh untuk market yang lain. Oke, saya kasih contoh market GBP Sterling, Sterling Swiss franc. Kita lihat di time frame H4 dulu. Di time frame H4 kita bisa melihat trennya bearish.
Kalau mau lebih jelas lagi, trennya sebenarnya tren besarnya ini bearish atau bullish. Kita besarkan di time frame daily. Kalau dari daily kan kita bisa kelihatan di sini bahwa tren bullishnya itu sudah breakout. Breakoutnya di area ini ya. Saya besarkan ini. Ini area breakout. Oke. Setelah kita tahu bahwa tren bullishnya ini di breakout, kita mencari entry point-nya. Diturunkan time frame-nya ke H4. Biasanya kalau saya menurunkan time frame-nya 2 level. Jadi kalau misalnya dari daily, saya turunkan ke H4. Nah, di time frame daily, kita melihat tadi breakout-nya adalah area ini. Kita bisa lihat nih, setelah turun, kemudian ada koreksi ini. Kita bisa tandain nih, ini adalah resistance. Oke, kita geser lagi. Nah, kemudian dia breakout, turun, dan dia bentuk resisten lagi. Ini support become resistant. Oke, jadi area ini itu area yang cukup kuat untuk melakukan penjualan. Saya tanda ini, saya kasih biru muda. Kemudian baiknya kita turunkan time frame-nya ke H1 untuk mencari entry level-nya. Kita udah support dan resistannya di mana. Di sini kita bisa melihat turunnya ini lebih signifikan daripada naiknya ini. Naiknya ini biasanya kalau orang belajar supply and demand, ini dibilangnya adalah kompresi. Mereka menyebutnya ini kompresi. Kalau bagi yang paham tentang chart pattern, klasik chart pattern, ini namanya pola rising wedge. Oke, dan rising wedge-nya sudah di breakout, tapi dia kembali lagi. Ada kemungkinan dia membentuk pola double top ataupun dia masuk ke area supply-nya. Area yang biru muda ini yang saya kotakin ini adalah area supply. Dia bisa bisa aja naik sampai ke sini kemudian turun lagi. Oke. Kita nunggu dulu, nunggunya di mana? Nunggu ketika terjadi breakout atau rejection. Kalau terjadi rejection kan berarti ada penolakan harga di area biasanya di area-area support become resistant atau support dan resistant. Oke, ketika berbalik begini kita udah bisa melihat nih. Ini ada beberapa rejection atau kita biasa menyebutnya multiple rejection. Saya tandain lagi. Di bawah ini, saya kasih biru kecil. Nah, multiple rejection. Kalau dia sampai di atas ini dan reject, kemudian breakout area ini, jadi ini kan kalau yang belajar candle pattern, ini kita bisa lihat ada yang namanya bullish harami. Ya, bullish harami ini kalau seandainya break low ke bawah sini, kita bisa ngukur nih, oh dia pasti turun. Turunnya sampai mana? Nggak usah jauh-jauh. Support terdekatnya di area ini. Kemudian resikonya berapa? Kalau sudah breakout ini, berarti ini kan ada kemungkinan kalau breakout bawah ada kemungkinan dia turun. Tapi kalau dia nggak mampu turun, bisa nggak dia turun sedikit kemudian berbalik arah justru breakout resistennya? Bisa. Itulah kenapa kita perlu membatasin atau membatasi kerugian dengan stop loss. Kita harus isi stop loss-nya di berapa. Otomatis stop loss-nya di atas area resisten ini. Ini kan ada resisten nih yang membuat harga turun sedalam ini. Kemudian dia berbalik ke sini. Nah, otomatis stop loss-nya naikin sedikit di atas ini, naikin 5 pip ataupun 10 pip. Kemudian biarkan berjalan seperti adanya, nggak usah diamati terus justru bikin mental kita malah terganggu.
Dikit-dikit dilihat. Kalau untung dikit segera dilepas. Kalau profit banyak ditahan, kalau loss banyak ditahan-tahan. Ini adalah pola trading yang sebenarnya kurang tepat. Selama stop loss sudah dipasang, entry-nya di berapa udah dipasang, TP-nya, take profit-nya di berapa udah dipasang, selama itu udah dilakukan, sudah tinggalkan. Lebih baik kita melihat peluang yang lainnya daripada melihat satu market itu aja. Oke, saya rasa sampai situ kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan ada Q&A. Ada sendiri sesi webinar tentang Q&A. Oke, jangan lupa untuk minta admin memasukin ke channel Hook untuk update signal-signal maupun webinar-webinar berikutnya. Baik, selamat siang, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.